Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai teknik dan bentuk instrumen asesmen formatif berbasis HOTS dan AKM dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk fase D, E, dan F berdasarkan kurikulum Merdeka. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ucu Handayani dengan NPM 22503056 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Panisa Istianti dengan NPM 22503052 dan rekan saya. Dan saya Popi Nurhalida dengan NPM 23000206. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Popi. Materi pertama yaitu pengertian asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan guru pada kegiatan belajar berlangsung dengan tujuan untuk melihat keberhasilan dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Asesmen formatif adalah suatu sistem penilaian yang komprehensif mencakup paling tidak langkah ringan formatif penilaian, ukuran kualitas lingkungan, dan ukuran kualitas anak interaksi. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen formatif. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik segera. Asesmen formatif bertujuan memberikan umpan balik segera kepada siswa, memungkinkan mereka untuk memahami secara langsung pencapaian dan memperbaiki pemahaman atau kinerja yang mungkin perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Dan asesmen formatif meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran dengan menyediakan data real-time tentang kemajuan siswa. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka, mengidentifikasi area yang memerlukan fokus tambahan, dan menyajikan materi dengan cara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan mengevaluasi keterampilan, pemahaman, dan perkembangan siswa, guru dapat mengenali area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang rencana pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang keempat, yaitu menyesuaikan instruksi untuk mendukung keberhasilan siswa. Asesmen formatif memiliki tujuan untuk memberikan dasar bagi penyesuaian instruksi dengan memahami tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran, menyediakan bantuan tambahan, atau menawarkan tantangan lebih lanjut untuk mendukung keberhasilan siswa. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu membangun karakter mulia. Yang kedua meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat itu mendorong kemandirian belajar. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Contoh tujuan pembelajaran yaitu pada mata pelajaran matematika, yaitu memahami konsep dasar aljabar, menggunakan aljabar dan pemecahan masalah matematika, menyusun dan menyelesaikan persamaan matematika.
tujuan pembelajaran dengan komponen lain. 1. Konten pembelajaran menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran memilih strategi yang mendukung pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu penilaian dan evaluasi mengukur apa tujuan tercapai. Selanjutnya yaitu implementasi tujuan pembelajaran. Yang pertama itu desain pembelajaran, yang kedua aktivitas pembelajaran, yang ketiga yaitu penggunaan teknologi pendidikan. Ukuran tujuan pembelajaran yang pertama itu ada metode penilaian, yang kedua rubrik penilaian, dan feedback dan pembenaran. Evaluasi efektivitas tujuan pembelajaran yang pertama itu mengukur kesuksesan pembelajaran, meningkatkan tujuan pembelajaran, dan menyesuaikan kurikulum. Selanjutnya yaitu prinsip asesmen formatif. Asesmen formatif ialah penilaian yang dilakukan pada awal, pertengahan, akhir pembelajaran maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Asesmen ini bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Adapun prinsip-prinsip dalam asesmen formatif antara lain terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, merupakan bagian dari rencana pembelajaran, fokus pada proses belajar siswa termasuk motivasi, gaya, dan strategi belajarnya. Yang keempat, melibatkan siswa dan pelaksanaannya, mengenal tujuan belajar dan kriterianya, membantu siswa untuk memperbaiki diri, mengembangkan kemampuan menilai diri, dan teman melihat setiap pencapaian tujuan belajar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya yaitu teknik asesmen formatif. Untuk teknik dari asesmen formatif ini terdiri dari yang pertama yaitu teknik observasi atau pengamatan. Teknik ini adalah teknik yang dilaksanakan saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik dalam hal sikap, pengetahuan, dan tampilan peserta didik tersebut. Nah, terdapat beberapa bentuk instrumen yang dapat digunakan oleh para peserta didik untuk mengetahui data mengenai kemajuan tingkat pembelajaran. Seperti yang pertama itu catatan anekdot, kemudian buku catatan, kartu catatan, ataupun melalui label atau catatan stempel. Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu bertanya atau questioning. Nah, untuk teknik ini, jawaban peserta didik terhadap pertanyaan pendidik dapat memberikan gambaran yang baik tentang kemajuan penguasaan kompetensi peserta didik tersebut. Pertanyaan harus dirumuskan dan disampaikan dengan baik oleh pendidik maupun guru kepada peserta didik secara lisan maupun secara tulisan. Peserta didik diberi waktu yang cukup untuk berpikir mengingat apa yang telah dipelajari. Nah, untuk teknik bertanya ini merupakan teknik yang dimana seorang guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian teknik yang ketiga ada teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan jenis teknik penilaian formatif yang memberikan banyak informasi mengenai penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Diskusi membangun pengetahuan dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Diskusi ini pun memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan wawasan dan
kedalaman pemahaman mereka sekaligus meluruskan informasi yang salah. Kemudian teknik yang keempat yaitu admit dan exit slip. Nah, teknik ini memungkinkan secara nama itu sudah tidak familiar, namun pelaksanaannya saya yakin minimal pernah melakukannya. Nah, teknik ini dilakukan sebagai syarat yang harus dilalui untuk bisa masuk ke dalam kelas, dan exit slips dilakukan sebagai syarat anak bisa lebih dulu keluar kelas. Nah, admin slip adalah pertanyaan yang dilakukan sebelum pembelajaran, sedangkan exit slips adalah jawaban tertulis atas pernyataan yang diberikan pendidik pada akhir pembelajaran. Kemudian teknik yang selanjutnya ada lembar catatan belajar peserta didik, atau bisa disebut sebagai lembar evaluasi peserta didik. Nah, pada teknik ini, peserta didik diberi catatan atas fakta dari perjalanan proses pembelajaran. Dari lembar catatan tersebut, pendidik bisa melihat dan mengevaluasi serta memperbaiki proses pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif. Contoh dari lembar catatan ini yaitu contohnya lembar refleksi ataupun lembar tanggapan peserta didik. Nah, untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik portofolio. Teknik ini adalah teknik penilaian yang berkelanjutan berdasarkan kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajar selama periode waktu tertentu. Penilaian portofolio mengumpulkan informasi baik dari hasil observasi, analisis, maupun penyimpulan serta penilaian kemajuan siswa. Teknik yang selanjutnya yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman, atau bisa disebut dengan self and peer assessment. Nah, penilaian ini mendorong peserta didik untuk dapat mengevaluasi dirinya sendiri dan teman sekelasnya tentang kemajuan belajarnya serta dapat melakukan refleksi atas proses pembelajaran mereka. Teknik yang selanjutnya yaitu latihan presentasi. Nah, teknik ini merupakan teknik yang dilakukan peserta didik dengan berlatih presentasi di depan teman-teman sekelas mereka. Dengan mendengarkan peserta didik latihan presentasi, pendidik dapat dengan mudah menentukan tingkat pemahaman mengenai konsep-konsep yang penting sekaligus mengetahui perkembangan keterampilan, menyajikan gagasan mereka berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik yang terakhir yaitu teknik peta konsep atau konsep maps. Nah, teknik ini adalah teknik yang terdiri dari bagan atau gambar ilustrasi grafis dari konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain dengan tujuan membuat konsep-konsep terpola secara visual dan grafis yang dapat mereka memperkuat dan memudahkan proses mengingat kembali informasi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian kinestik. Penilaian kinestik adalah penilaian yang memasukkan unsur gerak untuk menunjukkan pemahaman mereka mengenai sebuah objek atau konsep. Kemudian teknik papan bicara yaitu teknik yang terbuat dari papan
triplek atau karton yang bisa dibawa kemana-mana serta ringan. Papan bicara akan menjadi media peserta didik untuk menulis gagasan dan pendapat dengan tulisan yang singkat dan padat. Papan bicara ini menjadi alat komunikasi yang efektif. Kemudian yang selanjutnya ada kuis konstruktif. Kuis konstruktif ini guru dapat memberikan berupa kuis selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kuis ini tidak hanya memberikan umpan balik, tapi juga bisa membantu peserta didik merefleksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penugasan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa penugasan itu dilakukan dengan cara memberi tugas yang dapat dikerjakan peserta didik sebagai pekerjaan rumah. Nah, kemudian daftar cek itu salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai pemahaman peserta didik selama bab pembelajaran. Kemudian ada jawaban bersama. Pendidik dapat meminta peserta didik untuk menjawab serangkaian pertanyaan secara bersama-sama. Nah, dengan memperhatikan jumlah dan isi jawaban dengan seksama, pendidik akan mendapat gambaran apakah peserta didik telah memahami dengan baik pembelajaran atau masih kurang memahami. Nah, kemudian contoh dan bukan contoh. Contoh dan bukan contoh ini teknik penilaian formatif yang dimana pendidik meminta peserta didik untuk memberikan contoh dan bukan contoh dari sebuah topik yang sedang dibahas. Nah, untuk teknik yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Dinda. Silakan. Teknik selanjutnya yaitu tunjuk 5 jari. Ketika pendidik ingin segera mengetahui kemajuan penguasaan peserta didik, di tengah-tengah pelajaran, tunjuk 5 jari adalah salah satu teknik yang dapat digunakan. Berikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik dan mintalah mereka untuk menunjukkan tingkat kepemahaman mereka dengan menggunakan isyarat jari. Artinya, peserta didik menunjukkan satu jari jika mereka masih tidak yakin apakah mereka memahami suatu materi dan memerlukan tambahan penjelasan. Dan jika mereka sudah mulai memahami materi tersebut, mereka bisa menunjukkan 3 ataupun 4 jari. Peserta didik yang sepenuhnya telah memahami materi menunjukkan 5 jari. Dengan cara ini, pendidik dapat memperoleh informasi mengenai kemajuan penguasaan peserta didik terhadap materi dan memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menyebutkan hal-hal yang sudah dipelajari. Pada pertengahan pembelajaran suatu bab, pendidik dapat meminta peserta didik untuk membuat daftar materi yang telah mereka pelajari di dalam bab tersebut. Pendidik kemudian mengumpulkan dan membaca daftar-daftar tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang sampai manakah peserta didik menguasai materi tersebut. Pendidik dapat mencermati bagian-bagian yang masih belum dipahami sehingga dapat diperbaiki secara langsung ataupun pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, teknik uraian singkat. Teknik uraian singkat di sini adalah teknik penilaian formatif yang cepat dan memungkinkan pendidik untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik di dalam suatu topik pembelajaran. Artinya, pendidik memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik dan meminta mereka untuk menjawabnya. Kemudian, pendidik menjelaskan bahwa mereka mempunyai waktu yang sangat singkat, terdiri dari biasanya 1 menit untuk menuliskan jawaban mereka. Untuk itu, pendidik harus memastikan bahwa pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab dalam waktu singkat. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dapat membuat peserta didik merefleksikan penguasaan materi dan menghubungkannya dengan kehidupan mereka masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat meliputi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki proses kognitif, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Selanjutnya, teknik resum atau ringkasan singkat.
Pendidik meminta peserta didik untuk membuat ringkasan singkat dari materi yang telah mereka pelajari, yang akan memberikan informasi mengenai pemahaman peserta didik mengenai materi tersebut. Kedalaman ringkasan-ringkasan yang dibuat peserta didik akan menunjukkan tingkat pemahaman mereka mengenai materi tersebut dan memberikan arah untuk rencana pembelajaran selanjutnya. Teknik selanjutnya, pertanyaan dengan jawaban terbuka. Pertanyaan dengan jawaban terbuka memungkinkan pendidik untuk menentukan perkembangan capaian belajar peserta didik. Artinya, pendidik memberi pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan iya, tidak, ataupun jawaban satu kata lainnya. Pertanyaan terbuka mengharuskan peserta didik berpikir tentang jawaban mereka dan menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai sebuah topik dalam jawaban mereka. Pertanyaan-pertanyaan dengan kata mengapa sering mendorong pemikiran yang juga lebih mendalam. Teknik selanjutnya yaitu problem solving atau memecahkan masalah. Problem solving sebagai teknik ke-22 dari 24 jenis teknik penilaian formatif ini, yaitu pendidik menunjukkan sebuah masalah ke peserta didik secara individu ataupun kelompok dan meminta untuk mereka memecahkannya. Peserta didik dapat menyatakan jawaban ataupun solusi terhadap masalah secara lisan ataupun tertulis. Jawaban ataupun solusi mereka dapat menunjukkan tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, teknik kartu jawaban. Ada banyak kegunaan kartu jawaban di dalam kelas, yaitu pendidik memberikan sebuah pertanyaan dan meminta peserta didik untuk menjawab dengan mengangkat kartu jawaban mereka. Kartu jawaban yang paling umum adalah pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Peserta didik diberi dua macam kartu jawaban, satu kartu dengan kata ya dan lainnya dengan kata tidak. Setelah diberikan satu pertanyaan, peserta didik menjawab dengan mengangkat kartu jawaban mereka. Pendidik mencermati seluruh kelas dengan singkat dan memberikan penilaian terhadap pemahaman mereka. Teknik yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh para pembelajar. Jenis teknik ini meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan dan menuliskan kemungkinan jawabannya. Peserta didik harus memikirkan pertanyaan apa yang akan menunjukkan pemahaman mendalam mengenai suatu topik. Ketika peserta didik telah selesai membuat pertanyaan dan menulis jawabannya, didik meminta mereka mengumpulkannya. Kemudian, dan jawaban-jawaban tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana peserta didik menguasai sebuah topik. Pendidik menggunakan pertanyaan pemulai sebagai pembuka diskusi kelas, ataupun mintalah peserta didik tersebut untuk bertukar lembar pertanyaan yang mereka buat. Peserta didik kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengembalikannya kepada peserta didik membuat pertanyaan yang dinilai. Peserta didik umumnya senang berperan sebagai pendidik. Doronglah peserta didik untuk memberikan masukan yang positif dan deskriptif kepada temannya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat. Selanjutnya, Dewi, mohon maaf. Selanjutnya ada contoh bentuk asesmen formatif. Yang pertama ada contoh bentuk asesmen tidak tertulis, yaitu diskusi kelas. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan juga bukti untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain, serta merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan juga simpatis. Selanjutnya ada produk, yaitu membuat model miniatur 3 dimensi. Ini contohnya ya, ataupun diorama, produk digital, produk seni, dan juga lain-lain. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Yang ketiga ada drama, yaitu mengembangkan kemampuan seni peran dan juga berkomunikasi antar para murid. Yang kedua, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis di antara para murid. Selanjutnya, ada presentasi. Presentasi di sini
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi para murid dan juga mendorong para murid untuk memahami topik presentasi secara mendalam. Selanjutnya ada tes lisan, yaitu bisa dengan cara kuis tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, dan juga menerapkan umpan balik. Selanjutnya, contoh bentuk asesmen tertulis akan disampaikan oleh rekan saya, Poppy. Baik, selanjutnya yaitu contoh bentuk asesmen formatif. Yang pertama yaitu refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran. Lalu ada esai, mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat, serta mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Selanjutnya contoh bentuk asesmen formatif. Yang pertama itu jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide dan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Lalu poster mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Selanjutnya itu ada tes tulis, kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Metode pengukuran asesmen formatif yang pertama itu observasi kelas, melibatkan guru dalam memantau aktivitas dan interaksi siswa selama pembelajaran. Guru mencermati respon siswa, partisipasi, dan pemahaman materi. Mengumpulkan data real time tentang perkembangan siswa, memberikan gambaran mendalam tentang pemahaman dan dinamika kelas, membantu menangkap nuansa nonverbal dan dinamika kelas. Yang kedua yaitu pertanyaan lisan, efektivitas penggunaan pertanyaan lisan dalam mengevaluasi pemahaman siswa secara individual. Pertanyaan lisan memerlukan pemikiran kritis, analisis, dan sintesis dari siswa. Interaksi langsung guru dan siswa memungkinkan penilaian yang akurat terhadap pemahaman siswa. Pertanyaan lisan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tugas singkat atau latihan. Metode asesmen formatif dengan memberikan soal-soal atau tugas singkat. Mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis, memberikan informasi tentang area yang memerlukan perhatian tambahan, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya itu diskusi kelompok kecil. Siswa berdialog dan berkolaborasi untuk menjelaskan pemahaman tentang materi pembelajaran. Sharing ide, memberikan dukungan, dan mencapai pemahaman mendalam melalui interaksi kelompok. Guru mengamati partisipasi aktif, kemampuan berkomunikasi, dan pemecahan masalah pada siswa. Yang keempat itu memberikan umpan balik segera dan mendukung perkembangan keterampilan sosial dan kognitif. Lalu ada proyek dan tugas jangka panjang melibatkan siswa dalam kegiatan yang memerlukan waktu lama untuk perencanaan, pelaksanaan, penyajian hasil. Kesempatan bagi siswa untuk menggali lebih dalam suatu topik atau konsep, mengembangkan kreativitas dan keterampilan penelitian, serta presentasi. Penilaian terhadap kemampuan mengelola waktu, merencanakan proyek, dan menghasilkan produk akhir yang mencerminkan pemahaman menyeluruh. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Materi selanjutnya yaitu pembuatan rubrik. Rubrik pertama yaitu rubrik sebagai alat evaluasi. Nah, rubrik adalah alat evaluasi terstruktur untuk menilai suatu pencapaian siswa, menyediakan kerangka kerja yang jelas dengan kriteria penilaian yang lebih spesifik. Kemudian memfasilitasi penilai
penilaian yang objektif dan terukur oleh guru. Yang kedua yaitu kriteria rubrik yang jelas dan spesifik. Terdiri dari rubrik harus memiliki kriteria yang jelas, spesifik, dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Setiap kriteria menggambarkan aspek konkret yang akan dinilai. Kemudian penting agar siswa dan evaluator memiliki pemahaman yang seragam tentang ekspektasi. Selanjutnya, yang ketiga, rubrik berdasarkan kriteria atau tingkat pencapaian. Rubrik dapat dibuat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau tingkat pencapaian. Kriteria dapat mencakup aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, atau jenis pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa. Rubrik dirancang untuk mengakomodasi variasi dalam kemampuan siswa. Yang selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas rubrik. Penting untuk menguji validitas dan reliabilitas rubrik sebelum digunakan secara luas. Validitas menunjukkan sejauh mana rubrik mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitas mengukur konsistensi penilaian dari satu evaluasi ke evaluasi berikutnya. Menguji validitas dan reliabilitas memastikan hasil penelitian yang dapat diandalkan dan bermakna. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyusunan rubrik. Langkah yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah awal, identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, memahami kompetensi atau konsep yang diharapkan siswa dikuasai. Kemudian, tujuan pembelajaran yang spesifik menjadi dasar untuk merancang kriteria penilaian yang relevan. Yang kedua yaitu identifikasi kriteria penilaian. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi asesmen formatif dan juga rubrik. Yang pertama, implementasi asesmen formatif dan rubrik, yaitu langkah-langkah strategisnya. Yang pertama, jalankan asesmen formatif secara teratur selama proses pembelajaran. Yang kedua, gunakan tugas singkat, kuis, ataupun diskusi kelompok untuk mengukur pemahaman siswa secara berkala. Yang ketiga, asesmen formatif memberikan gambaran kontinu terhadap kemajuan siswa. Yang kedua, penerapan rubrik yang jelas dalam asesmen formatif. Rubrik harus mencakup kriteria penilaian yang spesifik dan jelas, memungkinkan guru memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Rubrik mencakup indikator kinerja seperti pemahaman konsep, kemampuan analisis, dan kualitas presentasi. Selanjutnya, yang ketiga, umpan balik konstruktif berdasarkan rubrik. Umpan balik harus spesifik terkait kekuatan dan kelemahan siswa, memberikan saran perbaikan dan merangsang refleksi diri siswa. Yang keempat, penggunaan hasil asesmen untuk meningkatkan pengajaran, merinci data hasil asesmen untuk mengidentifikasi pola kemajuan dan kesulitan siswa, menyesuaikan metode pengajaran, dan memberikan dukungan ekstra kepada siswa yang memerlukan. Yang kelima, menggunakan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran yang terarah. Merancang ulang strategi pengajaran ataupun menyediakan materi tambahan sesuai dengan hasil asesmen. Merancang diferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya, partisipasi aktif siswa dalam proses asesmen, melibatkan siswa dalam proses penilaian dengan diskusi reflektif dan menetapkan target pembelajaran bersama. Siswa juga dapat menilai pekerjaan mereka sendiri berdasarkan rubrik yang telah disepakati. Selanjutnya, tujuan implementasi asesmen formatif dan juga rubrik. Memperkuat pembelajaran dan pengajaran dengan menyusun strategi yang tepat dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
membuat lingkungan pembelajaran yang responsif, dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi yang maksimal. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf, itu masih di mute. Mohon maaf, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi dari asesmen formatif. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi. Asesmen formatif adalah penilaian yang terjadi selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa guna memperbaiki proses belajar melalui beragam teknik seperti observasi, diskusi, dan penilaian. Dan penilaian formatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian siswa. Penggunaan rubrik yang jelas dan terukur juga penting dalam menilai kemajuan siswa secara efektif. Dengan mengintegrasikan asesmen formatif dalam pembelajaran, diharapkan menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi peserta didik secara maksimal. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.